Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang hadir dalam gedung gereja dan juga yang ada di rumah yang mengikuti ibadah virtual pada minggu ini. Adapun penekanan warta jemaat sepanjang minggu 10 Oktober sampai dengan Sabtu 16 Oktober tahun 2021 yang akan kita lalui bersama ke depan. Pada poin keempat, kebaktian rumah tangga hari Selasa 12 Oktober dan Kamis 14 Oktober, nyanyian yang dipakai dalam kebaktian rumah tangga yaitu nyanyian Mazmur dan Kidung Jemaat. Yang kedua, poin ketujuh, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu 3 Oktober sampai dengan Sabtu 9 Oktober. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik di dalam dan di luar jemaat, yang telah mendukung pelayanan jemaat Trantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari
ditransfer melalui rekening Bank Sulselbar atau BRI cabang Rantepao. Persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BPD Sulselbar cabang Rantepao dari tanggal 3 Oktober sebesar Rp2.214.000. Poin ketiga, nomor 13, persiapan bersama pelayan kebaktian rumah tangga. Persiapan bersama pelayan dan liturgis dilaksanakan pada hari Senin 11 Oktober pukul 16 WITA. Pemimpin persiapan kebaktian rumah tangga adalah Bapak Pendeta David Tiranda STH. Yang keempat, kegiatan pelayanan usia indah lansia Jemaat Rantepao. Kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan hari Senin 11 Oktober pukul 9.30 sampai 10.30. Pelayan Saudari Lian M. Betoni STH harap Bapak Ibu para lansia untuk menghadiri kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Yang kelima, poin 16, berita PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 13 Oktober pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT Kelompok Pelayanan 7, konsumsi PWGT Kelompok 4. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang keenam, poin 17. Berita PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pertemuan bulanan PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 15 Oktober pukul 17 WITA. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 5. Pelayan Pendeta Yahya Boong STH MM, liturgis Penatua Anjo A. Popaton. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang ketujuh, poin 18, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 4, yaitu Saudari Meiske Ham, anak dari Bapak Minceng dan Ibu Diaken Neni Rido atau Toko Flora, dengan Saudara Randi Huisan, anak dari Bapak Hendrik Huisan dan Ibu Lince Yohanes, akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Oktober 2021 pukul 11 WITA di Makassar, yang akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Bontoala Makassar. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Oktober pukul 12 WITA sampai selesai di Gedung Toraja Heritage Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang kedelapan, poin 19, berita duka cita. Telah meninggal dunia yang pertama, Ibu Hajamini atau orang tua dari Ibu Diaken Minawati dari atau Nenek Mila, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3. Pada hari Rabu 6 Oktober di Makassar, jenazah almarhumah Hajamini telah dimakamkan pada hari Rabu 6 Oktober di Makassar. Yang kedua, Ibu Saratiku atau orang tua dari Bapak Ishak Sapan atau Nenek Dedi, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5, pada hari Rabu 6 Oktober 2021 di rumah kediaman Dende. Jenazah almarhumah Saratiku sekarang berada di rumah kediaman Dende. Poin berikutnya, segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Hajamini dan almarhumah Saratiku. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 9, pada penekanan nomor 20 pelajaran katekisasi, pertemuan calon peserta katekisasi Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 Oktober pukul 16 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir tepat waktu. Terima kasih. 11, poin 21, ibadah pengucapan syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rantepao.
Ibadah pengucapan syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Minggu 31 Oktober pukul 9 WITA di halaman gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dalam rangkaian ibadah tersebut akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus anak. Bagi warga Jemaat Rantepao yang ingin membaptiskan anaknya, disilakan mendaftar di kantor Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Atas perhatian warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. 12.22 Latihan Perdana Paduan Suara Jemaat Rantepao. Latihan Perdana Paduan Suara Jemaat Rantepao untuk mengikuti lomba paduan suara Natal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Toraja Utara dalam bulan Desember. Latihan paduan suara Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Oktober pukul 17.30. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Berikutnya ada tambahan warta Jemaat Rantepao yang diralat. Yang pertama, pelayanan baptisan kudus anak. Pelayanan baptisan kudus anak kekasih Arabelle Wanta Fredela, anak dari Bapak Diaken Marwanto dan Ibu Lista Titin Pritama, akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Oktober dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9 di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang kedua, ralat warta Jemaat Rantepao poin 5. Ibadah PWGT Jemaat Rantepao yaitu di warta jemaat tertulis kelompok 7A dan kelompok 7B. Seharusnya kelompok 5A Ibu Y Baru Alolinggi dan kelompok 5B Ibu Elizabeth Pelebang dan Ibu Ella Elsola. Atas perhatian Bapak Ibu kami harap maklum. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. Kami menyapa Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di dalam gedung gereja pada saat ini maupun Bapak Ibu orang tua sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja yang boleh mengikuti ibadah saat ini melalui live streaming. Puji syukur kepada Tuhan kita dipertemukan di dalam persekutuan pada hari ini. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengamini segala berkat dan kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Haleluya, pujilah Allah yang agung dan Maha Esa, karena oleh Dialah kita boleh dipersekutukan dalam ibadah saat ini. Dalam persekutuan ini, mari dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan Allah seperti dalam tuntunan tema, datang pada tahta kasih karunia. Sidang jemaat mari berdiri. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan keteduhan hati kita menyanyikan indahnya saat yang teduh.
jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Damai sejahtera bagi kamu juga. Silakan duduk kembali. Mari kita mengagungkan Tuhan dengan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 90. Kitab Mazmur 90 ayat 13 sampai ayat 17. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 13 sampai ayat 17 kita baca secara berbalasan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan, kita menghayati dan bersama mengaminkan ke-10 firman Tuhan ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, segenap sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, setelah bersama-sama kita mendengarkan dan menghayati firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan ini, kita menyadari bahwa sering kita melanggar perintah Tuhan ini. Karena itu mari bersama dengan penuh kerendahan hati kita datang mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui jalan pikiran dan tindakan kami. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi dalam pandangan matamu. Kami sadar bahwa kami sungguh berdosa kepadamu. Sudilah kiranya mendengarkan doa kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ada waktu bagi kita saat ini untuk mengungkapkan kepada Tuhan salah satu ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan. Dan kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan lajumu. Kita nyanyikan mengiringi persembahan syukur kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu,
kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pagar, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulang dari ayat pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Inilah kami yang datang kepadamu ya Bapa di surga, membawa seluruh keberadaan hidup kami. Amat terlebih ya Tuhan, Engkau telah memberikan waktu bagi kami. Di dalam membawa salah satu ungkapan syukur kami lewat persembahan. Tuhan berkatilah persembahan kami ini, supaya dapat berguna sebagai salah satu wadah untuk menyebarluaskan firman-Mu di tengah-tengah jemaat kami, maupun di tempat lain yang Tuhan perkenan. Ya Bapa, berkat-Mu yang masih ada pada diri kami masing-masing, Tuhan berkati juga dan ajar kepada kami untuk selalu mempergunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa syukur kepadamu. Ya Bapa, inilah doa ungkapan syukur kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pagi hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari kitab Amos pasal 5. Kitab Amos pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Bacaan kedua dari kitab Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-31.
Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Bagi yang dimungkinkan untuk boleh hadir bersama-sama dalam ruangan di tempat ini, yang ada di gedung pelayanan, segenap jemaat Tuhan di berbagai tempat yang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual. Terima kasih ya Tuhan, dengan cara Tuhan sendiri untuk selalu boleh mempersekutukan kami bersama-sama dalam situasi pandemi yang masih kami jalani. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehingga kami senantiasa datang kepadamu, memuji memuliakan Engkau. Ya Bapa di surga, sebagai bagian dalam persekutuan kami pada pagi yang indah ini, kami bersama-sama rindu untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus berkati kami, berikan hikmat pengertian bagi kami, baik hamba-Mu yang Engkau pakai maupun segenap jemaat-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami dimampukan untuk memahami apa arti firman-Mu yang kami mau baca, kami mau dengarkan saat ini, sehingga sungguh-sungguh boleh mengambil bagian di dalam hati kami. Sungguh-sungguh kami boleh mempergunakan dengan baik, menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidup kami dalam menjalani suka duka perjalanan hidup yang kami jalani bersama. Ya Bapa di surga, ini kami semua telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Amos 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, dan yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpahkan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua, Ibrani 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, haleluya, Berita Injil dari Kitab Injil Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus guru perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih-Nya kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dan dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah,
saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang sempat hadir dalam ruangan di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di gedung pelayanan, Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah dan di berbagai tempat, yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita bersyukur untuk segala waktu anugerah Tuhan yang selalu diberikan kepada kita bersama-sama di hari yang Tuhan anugerahkan, hari yang Tuhan kuduskan, hari yang Tuhan berikan bagi kita bersama-sama untuk selalu boleh bersekutu dengan Tuhan dan sesama kita. Bapak Ibu dan saudara, beberapa bagian kita yang kita boleh baca firman Tuhan hari ini, bersama-sama kita akan dituntun dalam satu tema, datang pada tahta kasih karunia. Umpen tirekei isungan Pak Kamasyanna puang matua. Umpen tirekei isungan Pak Kamasyanna puang matua. Kita semua bersama-sama tentu dalam perjalanan hidup yang kita jalani diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan, berbagai masalah yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita bersama. Terutama hampir 2 tahun ini kita bersama-sama dalam situasi pandemi. Berbagai pergumulan yang begitu berat yang kita hadapi, kita jalani bersama. Kalau kita mengingat dan merenungkan, ya menyedihkan, mendukakan, dan ya sungguh-sungguh berat perjalanan yang kita jalani selama hampir 2 tahun ini. Dan masih banyak hal yang juga menjadi beban dalam hidup kita, menjadi sebuah pergumulan yang begitu berat yang kita hadapi, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam berbagai hal yang sedang dan sementara kita alami bersama-sama. Lalu kemudian muncul pertanyaan yang mungkin ada dalam pikiran kita, atau mungkin kita sempat sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, atau mungkin juga kita sampaikan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami masa-masa sulit seperti ini? Mengapa Tuhan membiarkan kita untuk mengalami berbagai masalah yang tidak pernah berakhir dari kehidupan kita? Bahkan mungkin kita bertanya, kepada siapa kita akan menyampaikan masalah kita, persoalan kita, beban kita? Karena mungkin dengan masalah yang bertubi-tubi kita alami, ada yang mungkin mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan, mempertanyakan kehadiran Tuhan, mempertanyakan
kasih Tuhan dalam hidup kita. Bahwa bukankah Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih. Tetapi mengapa terus membiarkan kita mengalami masa-masa sulit seperti ini? Inilah yang kita bersama-sama mau mencoba untuk melihat dan merenungkan. Sebuah ajakan tema kita pada minggu ini, datang pada tahta kasih karunia. Dua hal dalam tema ini yang sepintas tampaknya paradoks berlawan satu dengan yang lain, dari kata tahta dan kasih karunia. Tentu yang muncul dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang tahta adalah sebuah kedudukan, kekuasaan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Dan itu identik dengan kedudukan yang diemban oleh seorang yang punya kekuasaan, misalnya dia seorang raja. Dia punya tahta kedudukan, dia punya kuasa. Kemudian di sisi lain, kata kasih karunia yang justru memberi kesan penuh belas kasihan. Kasih yang di dalamnya ada anugerah, ada kemurahan, baik yang datang dari orang-orang yang mengasihi kita. Terlebih yang diharapkan selalu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Allah kita. Lalu kemudian apa sesungguhnya makna dari bacaan kita pada saat ini, datang pada tahta kasih karunia? Sehubungan dengan hal yang saya sampaikan tentang berbagai masalah persoalan yang kita hadapi, kita kembali diingatkan bagaimana kisah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden, manusia kemudian tidak melakukan perintah Tuhan karena kekerasan hati, karena tergoda oleh rayuan iblis, karena sebuah keinginan yang luar biasa yang seperti yang disampaikan oleh iblis untuk bisa menjadi sama seperti Allah. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, padahal Allah sudah memperingatkan, jangan sekali-kali ambil dan makan buah ini. Mereka sadar ketika mereka tergoda oleh rayuan iblis mengambil dan memakannya. Mereka menyadari, oh mereka sudah telanjang. Mereka sudah berbuat dosa. Mereka kemudian bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan melihat apa yang sedang mereka alami. Itu sebuah hal yang kadang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan, berbuat salah. Kita sering menghindar, kita sering bersembunyi di balik apa yang kita lakukan. Tetapi ternyata bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Tuhan datang kepada manusia pertama, mengingatkan mereka apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka perbuat. Dan sejak saat itu kita selalu dibayang-bayangi oleh keberdosaan, berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan disitulah bersama-sama kita melihat bagaimana kasih karunia Allah, bagaimana kemahakuasaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan seperti tema kita untuk selalu dan terus mengajak kita untuk datang kepada kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan seperti apa yang Allah nyatakan. Tidak seperti yang
dinyatakan oleh pemerintah-pemerintah yang lain atau raja sebagaimana biasanya, tetapi sebuah kemahakuasaan yang di dalamnya ada kasih karunia yang Allah nyatakan bagi kita untuk bisa melepaskan kita dari sebuah hukuman yang kita alami oleh karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sendiri. Dan ini satu hal yang luar biasa dalam sebuah ketakutan untuk berjumpa, untuk datang kepada Tuhan atas perbuatan, atas segala hal yang kita perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan mau bagaimana supaya manusia tidak usah takut untuk datang kepadanya. Karena itu ajakan bacaan kita pada saat ini mengajak kita untuk punya keberanian untuk datang kepada tahta kasih karunia Allah. Sebagaimana dalam bacaan kita tadi, bahwa bagaimana bersama-sama kita datang dengan keberanian. Marilah dengan penuh keberanian kita datang menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Lalu pertanyaan, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa memiliki keberanian datang pada tahta kasih karunia Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi bahwa kadang memang betul kadang kita tidak punya nyali, tidak punya keberanian ketika kita berbuat salah, ya pasti kita enggan untuk datang. Misalnya kalau ada panggilan dari pengadilan ketika ada yang melapor kita berbuat salah, ya pasti kita takut untuk datang. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalih, kita tidak mau datang. Karena kita tahu dan kita menyadari bahwa kita berada pada posisi yang salah. Kita telah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi beberapa bacaan kita tadi juga mengingatkan kita seperti yang disampaikan oleh kitab Amos. Bagaimana mengingatkan kita bersama-sama atas kejahatan umat Tuhan. Tuhan mendatangkan penghukuman, tetapi kemudian kita diajak untuk segera berbalik dan mencari Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Sehingga ajakan dalam bacaan kita tadi untuk punya keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah membuat kita punya nyali dan ada sebuah kerinduan, keinginan untuk datang kepada Allah. Dan itu hanya bisa kita nyatakan lewat iman kita kepada Yesus Kristus. Hanya oleh iman kita untuk bisa punya keberanian datang, tentu dalam sebuah pengakuan akan segala apa yang pernah dan kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwa kita memang adalah orang yang salah. Karena Allah sudah menyatakan bagaimana kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Allah yang sekalipun Dia adalah Allah yang bertahta dalam kemuliaan-Nya, tetapi Dia tetap menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Tahta kemuliaan Allah bukanlah tahta kemuliaan yang bisa menghancurkan, bisa dengan seenaknya akan menghukum setiap orang, tetapi tahta kemuliaan Allah di dalamnya ada pemulihan, ada kasih karunia yang Dia nyatakan. Tahta yang memulihkan kehidupan umat manusia. Kalau tidak ada kasih karunia Allah, ya tentu tidak ada kehidupan yang akan kita bisa terima, akan kita nikmati. Habis kehidupan kita akan berakhir pada kematian
tidak ada kehidupan lagi yang akan kita bisa terima. Tetapi syukur kepada Allah bahwa Dia yang bertahta dalam kemuliaannya, Dia rela dan mau untuk memulihkan keadaan umatnya, memberikan sebuah kehidupan melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya. Itulah kasih karunia yang luar biasa yang Allah nyatakan kepada kita. Itulah kasih Allah yang sempurna. Itulah kasih Allah yang luar biasa yang Dia sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga seberat dan sebesar bagaimanapun perbuatan jahat kita, dosa kita, ketika ada keinginan dan ada kerinduan untuk datang kepadanya memohon pengampunan, menyadari akan setiap kesalahan kita, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Tuhan pasti akan membebaskan kita. Kisah dalam bacaan kita tadi, bagaimana seorang Sakeus, bagaimana seorang kepala pemungut cukai, dia bukan hanya seorang pemungut cukai yang berdosa, tetapi sebagai kepala pemungut cukai, ia juga tentu seorang pemungut cukai yang kaya. Yang jelas bahwa ketika seseorang yang punya harta yang banyak dan dia hanya terfokus kepada harta kekayaannya, tidak ada waktu untuk Tuhan, sesungguhnya itu yang dimaksudkan oleh Yesus, seorang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Bukan berarti bahwa ya tidak ada ruang bagi kita untuk punya harta yang banyak, untuk menjadi seorang yang kaya. Ya, banyak orang kaya yang juga takut akan Tuhan. Banyak orang kaya yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan memberikan tentunya berkat bagi kita, untuk bagaimana kita kelola dan bagaimana kita pergunakan dengan baik, dengan satu pemahaman bahwa apa yang ada pada diri kita itu hanyalah titipan sementara yang Tuhan berikan kepada kita, yang juga bisa menjadi bagian atau bisa menjadi milik dari orang lain ketika bagaimana kita menyatakan kasih kepada sesama kita. Sehingga hati kita tidak hanya terfokus kepada apa yang kita miliki. Seorang yang kaya yang datang kepada Yesus, ketika Yesus mengajak, mengingatkan, juallah hartamu, berikanlah kepada orang miskin, datanglah kepada aku, ikutlah aku, menjadi sebuah beban yang luar biasa baginya, menjadi sebuah perenungan yang berat baginya. Dia tentu tidak rela untuk menjual apa yang ada padanya, lalu dia membagi-bagikan kepada orang lain. Tetapi sesungguhnya itulah maksud Allah untuk memberikan berkat kepada siapapun, untuk bagaimana dikelola dengan baik, termasuk juga bagaimana melihat sesamanya, berbagi kasih dengan sesamanya. Dan sesungguhnya itulah tujuan kita dalam kita berdiakonia, berbagi dengan sesama kita dalam keterbatasan mereka. Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya tentang satu kekurangannya, menjual apa yang dia miliki dan memberikan kepada orang miskin. Tetapi mendengarkan perkataan Yesus, dia menjadi sedih, sebab dia punya harta yang banyak. Karena itu apa yang disampaikan oleh Yesus, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya. Dalam hal ini sesungguhnya bahwa kita mau diingatkan untuk bagaimana sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana melihat kehidupan sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana Allah yang sudah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, dia tidak memperhitungkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang rela harus menderita dan mati, semuanya demi untuk kehidupan yang kekal bagi kita. Dan hanya harta yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain, kadang kita tidak mau bahkan
bisa menjadi sama seperti dengan orang kaya yang tadi merasa sedih ketika dia harus berbagi dengan sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih karunia yang Allah nyatakan kepada kita adalah merupakan sesuatu hal yang di dalamnya Allah juga mau mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita menyatakan kasih kepada sesama kita seperti Allah telah mengasihi kita. Kesadaran akan kasih karunia Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita hendaknya justru membuat kita juga akan semakin teguh dan semakin giat di dalam Tuhan, mempersembahkan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, selalu datang kepada Tuhan sekalipun masalah persoalan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang Allah sudah nyatakan kepada kita kasih karunia-Nya, itulah yang selalu menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa Dia pasti akan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita bersama-sama. Dia pasti akan selalu boleh menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita dimampukan untuk boleh melewati masa-masa yang sulit, berbagai masalah, berbagai persoalan dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perlindungan yang luar biasa bagi kita bersama-sama. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Allah tidak hanya akan berhenti pada saat ketika Dia mengorbankan anaknya yang tunggal setelah melepaskan kita dari gungkungan dosa ini, tetapi Dia pasti akan terus menyatakan dalam kehidupan kita. Ketika dengan keberanian, ketika dengan kesungguhan hati kita sungguh-sungguh datang kepadanya, yakin dan percaya bahwa Dia pasti akan selalu boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia selalu akan mengasihi kita. Karena itulah Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang Maha Pengasih. Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Karena itu marilah bersama-sama kita terus datang kepadanya, menyerahkan segala apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan dimuliakan yang telah mengasihi kita bersama-sama. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama sejenak kita merenungkan dalam hidup kita bagaimana Allah sungguh-sungguh menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam sebuah kesalahan, sekalipun dalam sebuah kekeliruan, sekalipun dalam dosa yang kita perbuat dalam hidup ini, janganlah itu menjadi sebuah beban untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi untuk itulah justru ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan persoalan, kita datang menyerahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah yang bertahta dalam kemuliaannya, dalam kemahakuasaannya adalah Allah yang juga menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, dan kita pasti akan selalu menerima pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Beberapa pokok doa kita yang akan kita dukung dalam doa. Beberapa orang tua kita dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, bagi yang sedang dirawat di rumah sakit, juga yang sedang menjalani pemulihan di rumah,
yang ada di Warta Jemaat ada 25 orang dan ada beberapa tambahan. Ada Bapak Diaken Marwanto di rumah kelompok 1, Ibu Penatua Madalena Runtulalo di rumah kelompok pelayanan 3, ada Ibu Kekasih Ibu Silvana Said Lambe yang sedang dirawat di rumah sakit Elim, dan di dalam WA Masjid Gereja, dan kemarin ibu ini sedang butuh untuk didonor golongan darah A. Kemarin sudah dilaksanakan 6 kantong, tapi hari ini butuh lagi 5 kantong darah. Ya, semoga perawatannya boleh berjalan dengan baik. Dan juga anak dari ibu ini yang sedang juga dirawat di rumah sakit karena sakit yang sama, DBD. Tuhan pulihkan, biarlah boleh sehat kembali. Dan juga anak kekasih Sian Newanta Parella yang dirawat di rumah sakit Marampa, Tuhan kiranya menolong. Juga Bapak Penatua Hendrik Lebang di rumah, Tuhan berkati, boleh sehat kembali. Dan juga kita mendukung dalam doa orang tua kita yang lanjut usia, Tuhan berkati dalam menjalani masa tua mereka, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan juga kita bersyukur untuk pertambahan usia bagi beberapa anggota jemaat Tuhan seperti yang ada dalam Warta Jemaat. Juga mendukung di dalam doa untuk rencana pernikahan bagi anak kekasih saudari kita Meske Ham dengan saudara Randi yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober di Makassar di Jemaat Bontoala. Dan kita berdoa untuk pelaksanaan sidang Sinode Am yang akan dimulai pada hari Senin yang akan datang tanggal 18 sampai tanggal 22 Oktober yang akan datang. Dan juga kita mendukung dalam doa keluarga yang berduka, ada keluarga almarhumah Hajamini, orang tua dan Ibu Diaken Minawati di kelompok pelayanan 3, dan juga keluarga almarhumah Saratiku, orang tua dari Bapak Ishak Sapan di kelompok pelayanan 5. Tuhan menguatkan dan menghiburkan keluarga yang berduka. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang bertata dalam kemuliaannya, yang juga Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang telah menyatakan kasih karunia dalam Yesus Kristus melalui pengorbanan, melalui penderitaan, melalui kematian. Tetapi Dia telah bangkit, yang olehnya ada jaminan kepastian keselamatan, kehidupan yang kekal. Itulah kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan. Kami boleh alami, kami boleh nikmati dalam hidup ini. Yang juga saat ini mengajak kami ketika dalam berbagai persoalan pergumulan, dalam kesalahan, dalam perbuatan yang tidak berkenan di hadapan ya Tuhan, untuk punya keberanian datang kepadamu, senantiasa menghampiri tahta kekudusan-Mu, tahta kasih karuniamu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Engkau yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, apapun yang kami perbuat dengan kesungguhan hati untuk sungguh-sungguh datang kepadamu. Dan biarlah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami bersama-sama untuk senantiasa dan terus datang kepadamu, membawa segala beban, persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami dapat dimampukan untuk boleh melewati dengan baik. Ya Bapa di surga, melalui syafaat kami pada pagi yang indah ini, kami datang berdoa bagi orang tua kami, saudara-saudara kami, mereka yang saat ini sedang bergumul oleh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, yang ada di Makassar, di berbagai tempat, yang ada di Toraja, baik di rumah sakit, di rumah mereka. Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Kami percaya bahwa dokter, para medis, mereka adalah alat Tuhan yang Tuhan boleh pakai untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang dengan berbagai pergumulan yang sedang mereka alami saat ini.
Berkati semua perawatannya Tuhan. Berkati obat-obatan, makanan minuman yang mereka terima. Kami percaya bahwa semuanya oleh kuasa-Nya Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan sakit penyakit mereka. Berikan kekuatan iman pengharapan kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi mereka. Sekalipun mereka lemah karena sakit, tetapi mereka tetap kuat dalam iman percaya kepadamu. Begitu pula kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami, mereka yang sedang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah mereka sungguh menyadari bahwa Engkau Allah kami, tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun orang yang mereka kasih meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Tetap menikmati kasih Tuhan dalam menjalani hari-hari tua mereka. Senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan, baik mereka yang sudah bisa belajar secara tatap muka maupun mereka yang masih belajar secara online. Tuhan terus memberkati segala perjuangan mereka, usaha mereka. Berikan ketekunan bagi mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan hasil yang terbaik demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang Engkau sudah anugerahkan bagi mereka. Bahkan bagi mereka yang juga sementara mencari pekerjaan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Biarlah dengan penuh kesabaran dalam segala perjuangan mereka boleh mendapatkan tempat di mana mereka boleh bekerja. Berkati segala usaha pekerjaan jemaat Tuhan, berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah sungguh-sungguh senantiasa boleh merasakan dan menikmati setiap berkat Tuhan di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Ya Bapa di surga, juga kami bersyukur kepadamu bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan dan juga bersama dengan saudara-saudara kami di berbagai tempat yang dalam minggu ini boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu Engkau nyatakan bagi mereka. Mereka boleh mengalami pertambahan usia ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati dalam kehidupan mereka, tetap sungguh-sungguh dapat merasakan dan menikmati berkat dan anugerah Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah bagi kedua anak dan saudara kami, Meske Ham dengan saudara Randi, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang 17 Oktober di Jemaat Bontoala Makassar. Tuhan memberkati kedua saudara kasih kami, keluarga kedua belah pihak, majelis gereja, bahkan semua yang terlibat dalam pernikahan ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik, semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa untuk rencana pelaksanaan sidang Sinode Am yang akan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai tanggal 22 Oktober di Jemaat Kanuruan. Tuhan memberkati panitia pelaksana, Tuhan memberkati semua peserta yang akan hadir. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka, berikan kesehatan yang baik. Harapan kami bersama ya Tuhan bahwa sidang Sinode Am yang ke-25 ini boleh berjalan dengan baik, semuanya karena campur tangan daripada-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara ini dalam berbagai tantangan pergumulan, baik karena pandemi COVID-19 maupun karena berbagai pergolakan yang sering terjadi di berbagai tempat. Tuhan berkati pemerintah kami, memberkati aparat keamanan untuk bersama-sama terus boleh menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap merasa aman dan tentram. Di dalamnya kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa di surga, kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan kehendak-Mu.
Kami percaya bahwa Engkau yang akan terus memelihara kehidupan kami. Engkau yang akan terus menuntun kami, sehingga semuanya Tuhan boleh kami jalani dengan baik. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk semua yang Tuhan telah pakai dan Tuhan libatkan dalam pelayanan pada pagi hari ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 5, bersama dengan saudara-saudara kami, anak-anak kami, baik sebagai kantoria, sebagai pengiring, sebagai tim multimedia, sebagai tim COVID. Terima kasih ya Tuhan, apa yang boleh kami nyatakan sebagai bagian dari pelayanan, bagian dari tanggung jawab yang Tuhan karuniakan untuk sungguh-sungguh terus mengangkat tugas pelayanan dalam jemaat Tuhan. Berkati peliharakan kehidupan kami, berikan kesehatan yang baik bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh tetap dimampukan untuk terus boleh mengangkat tugas pelayanan di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk ibadah yang sebentar masih akan dilaksanakan. Tuhan berkati semua yang akan mengambil bagian. Biarlah kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Sementara ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan tuntun sertai peliharakan kehidupan kami. Tibahkan kami dengan selamat sejahtera. Dan biarlah di sana nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan. Ini syukur kami. Ini permohonan kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Terima dengarkan kami. Semuanya kami naikkan kepadamu. Kami persembahkan kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Mari bersama kita mendengarkan, menghayati firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian firman ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah di taman surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku dipikunya salibkan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan nampakkanlah kasih Kristus dalam hidupmu. Carilah selalu wajahnya dan andalkanlah Dia dalam segala lakumu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita telah menikmati berkat Tuhan melalui persekutuan ibadah pada siang hari ini. Karena itu mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan terus kita nyatakan, wujud nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan dengan komitmen kita kepada Tuhan, kita akan terus menyanyikan kasih setia Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kita nyanyikan. Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kak Sorry ya,